Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia hari ini adalah pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-6 ini apa ya? Nah, jadi begini. Untuk meminimalkan terjadinya kesalahan berbahasa Indonesia, maka pemakai bahasa harus menguasai aturan atau kaidah yang berlaku untuk berbahasa Indonesia dengan baik ini. Nah, kaidahnya itu apa? Kaidahnya adalah ini sudah ada di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 50 tahun 2015, yaitu mengatur tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, ini dikenal dengan nama PUEBI ini, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Jadi ingat, bukan lagi EYD yang digunakan, melainkan PUEBI ini. Mari kita sama-sama belajar apa saja isinya untuk PUEBI ini. Jadi ada alasannya ya, ada alasannya mengapa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini tidak lagi menggunakan EYD sebagai pedoman untuk belajar berbahasa, melainkan menggunakan PUEBI ini. Jadi EYD itu kan istilah yang disempurnakan, tetapi pada kenyataannya selalu ada revisi. Nah, hal ini yang menjadikan dasar bahwa EYD ini diubah namanya menjadi PUEBI, yaitu Pedoman Umum Ejaan Berbahasa Indonesia. Pemakaian huruf ini sama dengan EYD ya, jadi mempelajari tentang pemakaian huruf. Nah, ini yang pertama. Huruf abjad. Kita mengetahui di dalam ejaan bahasa Indonesia itu terdiri atas 26 huruf. Ya, 26 huruf. Nah, huruf itu apa saja? Huruf itu
Saya lanjutkan. Jadi ada 26 huruf abjad. Huruf kapital dan non kapital. Penulisannya mahasiswa semua mengetahui bahwa penulisan huruf kapital dan non kapital itu seperti yang sudah ada di dalam web ini. Kemudian nama dan pengucapan. Saya kira tidak jadi masalah. Huruf vokal. Huruf vokal yaitu huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia. Ini terdiri atas 5 huruf yaitu A, E, I, O, dan U. Huruf vokal, misalnya pemakaian dalam kata, ini pada posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Pada posisi awal, api, posisi tengah ini misalnya pada kata padi, kemudian posisi akhir ini pada kata lusa. Huruf E, ada kata enak, ember, emas, petak, pendek, kena, sore, tipe. Kemudian huruf vokal I. Nah, huruf vokal I itu posisi awal ada itu, kemudian posisi tengah simpan, murni, ini pada posisi akhir. Huruf O, pada posisi awal ini oleh, posisi tengah kota, posisi akhir radio. Huruf U pada posisi awal ulang, kemudian pada posisi tengah bumi, pada posisi akhir itu. Keterangan. Untuk pengucapan atau pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. Nah, di dalam penulisan E, dan ini supaya bisa membedakan. Diakritik E, dilafalkan. T, K. Anak-anak bermain di teras. Kemudian yang kedua, kedelai merupakan bahan pokok kecap. Yang kedua ini diakritik E, dilafalkan E. Contoh, kami menonton film seri. Contoh yang kedua, upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kemudian kecap dulu makanan itu. Huruf konsonan. Nah, huruf konsonan ini adalah huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia. Terdiri atas 21 huruf yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Nah, huruf konsonan
Ini contoh-contohnya. Misalnya terletak di posisi awal, posisi tengah, dan posisi akhir. Misalnya pada posisi awal, huruf konsonan ini, B terletak pada posisi awal, misalnya bahasa, kemudian posisi tengah, sebut, posisi akhir, adab. C, pada posisi awal ada kata cakap, kemudian kaca di tengah, dan terakhir tidak. Kemudian huruf F, pada posisi awal ada fakir, kemudian kafan, pada posisi akhir maaf. Kemudian huruf G, pada posisi awal guna, posisi tengah 3, posisi akhir gudeg. Huruf H, pada posisi awal ada hari, posisi tengah ada saham, kemudian tua. Huruf C, jalan, manja, mikraj. Huruf K, kami, paksa, politik. Huruf L, lekas, alas, akal. Nanti diurutkan sendiri pada posisi awal, posisi tengah, posisi akhir. Nah, huruf M, pada posisi awal ada maka, posisi tengah ada kami, posisi akhir ada diam. Kemudian huruf N, posisi awal ada nama, kemudian posisi tengah ada tanah, posisi akhir ada daun. Huruf P, posisi awal ada pasang, posisi tengah apa, posisi akhir siap. Huruf Q, qari'ah, kemudian ikra, terakhir ada maksud saya posisi akhir ini tidak ditemukan. R, raih, bara, putar. Kemudian S, sampai, asli, tangkas. T, tali, mata, kemudian rapat. Huruf V, variasi, lava, dan molotov. Kemudian huruf W, wanita, hawa, takrau. Huruf X, ada xenon yang terletak di posisi tengah. Ini tidak ada, posisi akhir tidak ada. Huruf Y, di posisi awal ada yakin, kemudian pada posisi tengah ada payung, kemudian pada posisi akhir ini tidak ditemukan. Huruf Z, konsonan Z, pada posisi awal ini ada zeni, kemudian lazim, juz. Keterangan, ada keterangan di sini. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan S. Xenon. Yang ke D adalah diftong. Diftong, nah, di dalam bahasa Indonesia ini terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. Misalnya diftong AI, AU, EI, dan OI.
pada posisi awal tidak ditemukan, pada posisi tengah balairung, pada posisi akhir pandai. AU pada posisi awal autodidak, pada posisi tengah taufik, pada posisi akhir harimau. EI pada posisi awal ada eigendom, posisi tengah ada geyser, posisi akhir survei. OI ini pada posisi awal tidak ditemukan, posisi tengah boykot, posisi akhir amboy. Gabungan huruf konsonan. Ini gabungan huruf konsonan. Nah, ini juga harus kita ketahui untuk gabungan huruf konsonan sehingga nanti di dalam penulisan itu tidak terjadi kesalahan berbahasa Indonesia. Gitu. Gabungan huruf konsonan KH, posisi awalnya ada kata khusus, posisi tengah akhir, posisi akhir tarif. Kemudian gabungan huruf konsonan NG, bacaang, pada posisi awal ada ngarai, posisi tengah ada bangun, posisi akhir senang. Kemudian NY pada posisi awal nyata, posisi tengah banyak, pada posisi akhir ini tidak ditemukan. Kemudian SY, posisi awal ada kata syarat, kemudian posisi tengah musyawarah, pada posisi akhir arasy.
Saya lanjutkan. Huruf kapital ini pemakaiannya terletak di yang pertama, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Ini terdapat pada kalimat tanya. Yang kedua, dia membaca buku. Yang ketiga, kita harus bekerja keras. Dan yang keempat, pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Huruf A, D, K, dan P ini terletak pada awal kalimat, maka dalam menulis awal kalimat ini ditulis dengan menggunakan huruf kapital. Ingat ya, perbedaan jam dan pukul ini sebagai masyarakat pengguna bahasa yang baik harus bisa membedakan. Jam itu biasanya digunakan untuk menyatakan kurun waktu. Tetapi kalau untuk menyatakan waktu, baiknya menggunakan pukul. Pukul berapa? Pukul 16 lebih 45 menit. Nah, itu baru benar. Tapi kalau kurun waktu ya lamanya itu menggunakan jam. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Yang kedua, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan. Ini misalnya Amir Hamzah, Dewi Sartika, Halim Perdana Kusumah, Wage Rudolf Supratman. Jenderal Kancil, Dewa Pedang. Contoh-contohnya. Catatan. 1. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. Misalnya ikan mujair, mesin diesel, 5 ampere, 10 volt. Ini juga tidak menggunakan huruf kapital di dalam penulisan ini. Kemudian yang kedua, huruf kapital tidak dipakai untuk menuliskan huruf pertama kata yang bermakna anak dari, seperti bin, binti, boru, dan van, atau huruf pertama kata tugas. Misalnya, Abdul Rahman bin Zaini, Siti Fatimah binti Salim. Penggunaan yang ketiga, huruf kapital dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Nah, ketika menulis kutipan langsung, baiknya menggunakan huruf kapital ini ya. Jadi contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Mungkin yang kedua, orang itu menasihati anaknya, berhati-hatilah nak. Contoh yang ketiga, mereka berhasil meraih medali emas, katanya. Yang keempat, besok pagi, kata dia, mereka akan berangkat. Nah, yang keempat, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Jadi ketika membaca, meskipun suatu ketika nanti presentasi, kemudian ujian skripsi, ketika menggunakan bahasa lisan,
sebaiknya berbahasa lisan dengan baik. Menempatkan tanda baca tanya, maksud saya menempatkan tanda baca sesuai dengan tanda baca yang sudah ada di dalam bahasa tulis. Ketika menemui tanda baca koma, penyampaiannya di dalam bahasa lisan pun harus bisa membedakan. Misalnya kita ubah ya, yang seharusnya ini tanda baca koma, tetapi ketika kita menyampaikan di dalam bahasa lisan itu tanpa ada jedanya, tanpa ada intonasinya. Ini kan akan terasa berbeda. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Ini kan tidak ada intonasi. Padahal di dalam bahasa tulis itu terdapat intonasi. Nah, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Nah, jadi di sini bisa kita rasakan informasi yang kita sampaikan kepada lawan bicara itu akan informasi yang ditangkap lawan bicara kita itu mudah gitu loh. Lawan bicara mudah menangkap informasi yang kita sampaikan. Misalnya Islam, Kristen, Hindu, Allah, Tuhan, Al-Quran, Alkitab, kemudian Wida. Contoh di dalam kalimat, Allah akan menunjukkan jalan kepada hambanya. Contoh yang kedua, ya Tuhan, bimbinglah hambamu ke jalan yang Engkau beri rahmat. Kemudian yang kelima tentang penggunaan huruf kapital ini. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Misalnya, Sultan Hasanuddin, Mahaputra Yamin, Haji Agus Salim, Imam Hambali, Nabi Ibrahim, Raden Ajeng Kartini, Dr. Muhammad Hatta. Kemudian 5B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, profesi, serta nama jabatan dan kepangkatan yang dipakai sebagai sapaan. Ya, misalnya, selamat datang yang mulia. Semoga berbahagia, Sultan. Terima kasih, Kiai. Selamat pagi, Dokter. Silakan duduk, Prof. Mohon izin, Jenderal. Yang keenam, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi atau nama tempat. Misalnya, Wakil Presiden Adam Malik, Perdana Menteri Nehru, Profesor Supomo, Laksamana Muda Udara Hussein Sastranegara, Proklamator Republik Indonesia Soekarno-Hatta, Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Gubernur Papua Barat. Ini menuliskannya menggunakan huruf kapital. Yang ketujuh, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Misalnya, bangsa Indonesia, suku Dani, bahasa Bali. Catatan pada poin 7 ini, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa yang dipakai sebagai bentuk dasar kata turunan tidak ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, pengindonesiaan kata asing, keinggris-inggrisan, kejawa-jawaan. Jadi, ketika mengucapkan ini untuk semua saja, semua mahasiswa, biasakan ketika berbahasa lisan itu pengucapannya benar. Indonesia, bukan Indonesia atau Indonesia. Nah, yang benar ya Indonesia. Dan yang ke-8A, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, dan hari besar atau hari raya. Misalnya, tahun Hijriah, bulan Agustus, hari Jumat, hari Lebaran, tarikh Masehi, bulan Maulid, hari Galungan, hari Natal. 8B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama peristiwa sejarah. Contoh, Konferensi Asia Afrika, Perang Dunia II, Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Catatan. Huruf pertama peristiwa sejarah yang tidak dipakai sebagai nama, tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Soekarno dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian, perlombaan senjata membawa risiko pecahnya Perang Dunia. Yang ke-9, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya, Jakarta, Pulau Miangas, Bukit Barisan, Dataran Tinggi Dieng, Jalan Sulawesi, Ngarai Sianok, Selat Lombok, Sungai Musi, Teluk Benggala, Terusan Suez, Gang Kelinci, Asia Tenggara, Amerika Serikat, Jawa Barat,
Danau Toba, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Lembah Baliem, Pegunungan Himalaya, Tanjung Harapan, Kecamatan Cicadas, Kelurahan Rawamangun. Nah, ini menulis nama geografi menggunakan huruf kapital. Catatan. Pada poin 9. Huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, berlayar ke teluk, menyeberangi selat, mandi di sungai, berenang di danau. Yang kedua, huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, jeruk Bali. Nah, ini Bali ini kan meskipun nama geografi, tetapi kan ini nama jenis jeruk. Kacang Bogor, nangka Belanda, petai Cina. Nama yang disertai nama geografi dan merupakan nama jenis dapat dikontraskan atau disejajarkan dengan nama jenis lain dalam kelompoknya. Misalnya, kita mengenal berbagai macam gula seperti gula Jawa, gula pasir, gula tebu, gula aren, dan gula anggur. Kunci Inggris, kunci tolak, dan kunci ring mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi contoh berikut bukan nama jenis. Dia mengoleksi batik Cirebon, batik Pekalongan, batik Solo, batik Yogyakarta, dan batik Madura. Selain film Hong Kong, juga akan diputar film India, film Korea, dan film Jepang. Murid-murid sekolah dasar itu menampilkan tarian Sumatera Selatan, tarian Kalimantan Timur, dan tarian Sulawesi Selatan. Yang ke-10, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata termasuk semua unsur bentuk ulang sempurna. Ini ya, dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, atau dokumen kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Misalnya, Republik Indonesia, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang penggunaan bahasa Indonesia dalam pidato Presiden dan atau Wakil Presiden serta pejabat lainnya. Perserikatan Bangsa-Bangsa, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, ini kata tugas tidak dituliskan menggunakan huruf kapital ya. Termasuk ketika menulis judul, baiknya juga untuk kata tugas itu tidak ditulis menggunakan huruf kapital. Nah,
Untuk poin ke-11, saya lanjutkan pertemuan yang akan datang ya tentang ini poin ke-11. Huruf kapital sebagai huruf pertama setiap kata, termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul buku, karangan, artikel, dan makalah, serta nama, majalah, dan surat kabar, kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan yang, dan untuk yang tidak terletak pada posisi awal. Nah, ini saya lanjutkan pertemuan yang akan datang. Demikian untuk perkuliahan hari ini, sore ini, pada tanggal 22 Januari tahun 2021. Saya akhiri, insya Allah bertemu kembali pada pertemuan yang akan datang. Sehat selalu dimanapun Anda berada, tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi ini masih ada ya di negara Indonesia ini. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.